bicara soal rasa mahal, nyetirnya pakai terasa mahal? Saat ini tidak. Nyetir mobil ini merupakan mobil yang sangat melegenda di keluarga Toyota. Ini adalah Toyota Crown. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Wah, Toyota Crown. Sudah lama sekali kami tidak membahas Crown, legend dari Toyota. Namun bukan juga yang termewah sebenarnya, karena yang termewah itu masih dipegang oleh Toyota Century. Itu ada reviewnya di channel Motomobi juga, silahkan tonton. Terakhir kami membahas Crown, ya Crown kami sendiri yang direview oleh mamang-mamang itu. Oke, yang kami bahas kali ini adalah Toyota Crown yang kastanya adalah di bawah Toyota Century dan di atas Toyota Camry. Toyota Crown sudah ada sejak tahun 1955 dan sudah mewariskan generasi hingga generasi ke-16. Banyak juga. Bahkan Toyota Century pun kalah legendnya dibanding dengan Crown. Sehingga apabila kami bahas lagi sejarahnya akan memakan durasi video yang sangat panjang. Ya, Anda bisa menonton sejarahnya lengkap di video Crown model Lexus kami. Namun karena video itu sudah lama, akan kami bahas singkat saja. Dan update terbaru mengenai Toyota Crown. Dulu pertama kali Toyota Crown lahir tahun 1955 dengan nama Toyopet Crown. Yes, Toyopet bukan Toyota. Aneh sekali. Apakah ada hubungannya dengan binatang peliharaan? Ternyata tidak. Karena penamaan Toyopet ini sebenarnya ada hubungan dengan ukuran mobil Toyota yang sedikit lebih kecil dibandingkan dengan mobil-mobil Eropa yang saat itu besar-besar. Ya, Toyopet dirasa cocok mewakili nama resmi mobil Toyota kala itu. Dan juga ternyata Toyota Crown ini dulu tidak hanya membuat sedan, namun ada pickupnya juga untuk kendaraan utility. Bahkan dibuat versi mobil polisinya juga dengan nama Toyopet Crown Patrol. Generasi pertama hingga generasi ketiga jarang terlihat di Indonesia, karena ya memang dijual sangat terbatas. Jadi Crown yang sering terlihat di Indonesia dimulai dari Crown generasi keempat dengan bentuk seperti ini. Iya, Crown yang ini kami suka karena bentuknya seram. Kemudian generasi kelima juga dijual bebas. Dan lanjut generasi ke-6. Ya, yang ini yang masih sering terlihat kala itu. Dengan lampu kotaknya dengan julukan Crown DX. Lalu generasi ke-7, Crown di Indonesia menghilang lagi karena Toyota lagi krisis tahun 80-an. Oke, lanjut Crown generasi ke-8 dengan julukan Crown Robot. Crown ini dijual secara resmi dan ternyata laku keras di Indonesia. Sehingga akhirnya dimasukkan juga versi faceliftnya. Yes, dengan julukan Crown model Lexus atau Crown Lexus. Dan sayangnya setelah generasi Crown Lexus ini, Toyota Indonesia tidak memasukkan secara resmi lagi Crown ke Indonesia. Jadi yang model Lexus ini diproduksi sampai tahun 2000 untuk Indonesia. Crown generasi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan yang terakhir yang paling baru yaitu generasi ke-16 bentuknya seperti ini. Tidak pernah resmi masuk ke Indonesia lagi. Kecuali pesanan khusus. Ya sudah, tidak panjang lebar lagi, kami sudah tidak sabar dan kangen sekali duduk di kursi mewah orang-orang Jepang ini. Nonton video ini sampai habis. Kemudian tahun 2008 perkenalkan ke dunia ini Toyota Crown dengan kode bodi S200. Langsung berubah bentuknya. Crown yang tadinya kotak sudah menjadi membulat di generasi yang ini. Tapi kesan klasiknya sudah hilang jadinya. Cuma nggak apa-apa. Dan Crown ini ya sejelas ini importir umum ya masuk ke Indonesianya ya. Ini adalah barang JDM, benar-benar JDM. Nonton video ini sampai habis karena di dalam kelihatan jelas ini adalah JDM. Pada Crown yang ini juga diperkenalkan pertama kali mobil bisa ngerem sendiri, anti nabrak dan lain-lain. Mesinnya untuk Crown yang ini adalah 3000 cc
V6 yang umum dipakai di Toyota lain-lainnya, menghasilkan tenaga 228 horsepower dengan torsi maksimal 300 Nm yang kemudian menyalurkan tenaganya ke roda belakang rear wheel drive melalui gearbox otomatis 6 speed. Dan ini sudah zamannya cover yang penuh di mana-mana, jadi kita nggak bisa ngeliat mesinnya seperti apa. Lampunya pada zaman itu kelihatan canggih sekali karena memang lumayan canggih. Ini sudah proyektor dan HID, tapi high beamnya masih bolam biasa dan lampu sennya masih bolam biasa. Dan di bawah ini ada fog lampnya juga. Ini lampu tambahan nih kelihatannya. Totot bukan nih? Oh bukan. Nah seperti biasa mobil seperti ini tuh pakai plat-plat begini, dudukan plat begini untuk biar ganti-ganti plat nomornya gampang, pakai plat dinas atau plat sipilnya. Masalahnya yang belakang. Yang belakang ini nutupin kamera mundurnya. Heran. Terus gimana dong? Hujan. Yuk. Dari belakang memang Crown ini berbeda ya. Ada wibawanya. Kita di belakang mobil Crown ini rasanya wah serem sekali. Di depannya ada orang penting. Lampu belakang ini udah LED. LED-nya masih gede-gede gitu modelnya ya. LED zaman dulu. Wibawanya terletak menurut kami nih ada di sini nih ya, kami suka sekali ngeliat bentuk ini bagian sini, dan ini ada logo Crown-nya. Crown itu dari generasi ke generasi, tiap ganti generasi itu kayaknya ganti logo deh, dan ini yang ini cakep. Berapa gede ya mobil ini? Coba kita ukur panjangnya. Panjang juga 4.870 mm, tidak sampai 5 meter, tapi wheelbase-nya 2.850 mm. Sebenarnya mobil ini tidak besar-besar amat. Ini bahkan dibandingkan sama BMW seri 5 E-Class nih sedikit lebih pendek. Bahkan kalau dibandingkan sama Camry di zaman itu, ini panjangnya tidak beda jauh. Terus apa spesialnya ini? Haha, detail-detailnya, makanya nonton sampai habis. Knalpotnya lihat nih. Ini kayak knalpot asli padahal palsu ya. Dan dari besi juga, cuma ini tempelan di bumper, knalpot aslinya ada di dalam. Bagasinya sayangnya ini tidak ada power tailgate-nya. Enggak gitu enggak. Bagasinya wah, lega, lebar, tapi tidak dalam sayangnya. Kenapa tidak dalam? Ya padahal seperti masih ada space antara dinding ini sama jok belakang. Karena ini ada, baca nih, air purifier. Coba mobil mana yang ada air purifier segini gede? Oke. Dan ada cool box-nya juga. Di bawah ada ban serepnya. P-saver ban serepnya. Ini bisa nutup sendiri, cuma mungkin ada settingannya di dalam untuk diaktifkan dulu. Ya, settingannya tuh rumit sekali. Nyedot. Bukan hanya bagasinya nyedot. Crown Royal Salon ini semua pintunya pun nyedot. Soft closing kalau bahasa modernnya, bahasa zaman dulunya adalah pintu vakum. Zaman dulu juga nggak ngetren tuh yang velg gede, ban tipis, enggak. Ini velgnya udah termasuk gede waktu zaman dulu. 17 inch velgnya, bannya 215 dan tebal 55, pakai Continental pula. Berkelas ini. Di atas ada sunroofnya. Dan kita coba duduk belakang dulu, tapi karena ini adalah mobil bos-bos, kita duduk di belakang kiri. Duduk belakangnya. Di belakang posisi nyetir kami, ini sama ya joknya, posisinya. Dengkul dengan jok depan nggak nyampe sejengkal, kaki masih bisa banyak masuk. Kok nggak gede-gede amat ya ternyata ya. Tapi kayaknya ini sedikit lebih panjang daripada Camry. Terus ini masih bisa dimajuin. Nah ini tombol ini masih baru nih di keluarga Toyota nih dulu. Jadilah lega sekali ke S-Class-S-Classan. Walaupun masih kesenggol lah kayak kita ke depannya, tapi ini udah cukup lega. Dan ciri khas pada suatu Crown itu adalah ini pegangan ini nih. Di Toyota sedan yang inilah, yang mahal. Pegangan ini buat kakek-kakek kalau mau turun, ada pegangannya. Jadi mobil ini memang didesain juga untuk kakek-kakek. Sayangnya nggak ada tirai. Terus AC ada di atas, keren kan? Ada di bawah sini juga.
Armrestnya lengkap dengan tombol-tombol. Nah, tombol yang paling menarik adalah ini, jok yang recline. Jadi jok ini bisa recline, posisinya senderannya yang naik maju mundur, bukan bawahnya yang maju mundur. Kan biasanya bawahnya maju, senderannya mundur. Enggak, kalau ini saat senderannya mundur, paling habis mundur tuh segini, masih nggak reba-reba amat, tapi sudah sangat lumayan sekali dibandingkan dengan Camry. Nah, ini ada kontrol untuk pemanas jok belakang. Sayangnya tidak ada pendingin ya. Ya, temperaturnya ini. Loh, indikatornya di mana ya? Temperatur ini. Indikatornya ada di depan. Untuk buka tutup penutup belakang, cakep sekali, masih mulus sekali berfungsinya. Kemudian untuk urusan audio, ini ada tempat buat naro, masih bagus sekali. Ada asbaknya, ya kalau kayak kakek masih merokok. Ini bisa naro-naro juga, kantong pintu juga ada kecil sekali. Naruh botol minuman gimana? Bisa mati kausan di belakang sini? Nggak masalah, karena ini ada tempat cup holdernya juga. Ini cup holder ini masih cukup baru di zaman itu. Joknya full kulit, enak sekali. Kalau mau minum dingin gimana, Pak? Oh, kalau mau minum dingin? Minum dingin gampang. Ini ada kulkas di belakang sini, cool box ini. Dan dinginnya dingin serius gitu, kayak dinginnya kulkas Land Cruiser. Belakang sini. Ini yang bikin tebel, jadi antara jok dengan bagasi belakang. Cuma nggak makan tempat banget karena nggak bisa buat naruh botol, biasanya buat naruh kaleng kopi-kopian yang kita beli di vending machine kalau di Jepang. Duduk bertiga di belakang sini memang bisa, cuma karena ini adalah rear wheel drive, jadi ini ada gundukan polisi tidur besar untuk drive shaft ke belakang. Nggak enak duduk tengahnya, hanya kalau terpaksa saja. Ini ada ambient light kalau malam untuk menerangi atas, bagus loh. Ini ada seperti lubang AC, padahal ini adalah lampu baca, masih bolam biasa warna kuning buat baca. Karena orang Jepang tuh masih suka baca. Sekarang kita ke depan, mewah sekali belakang sini. Coba menikmati lagi dikit. Nah, secara kemewahan memang tidak mewah-mewah amat rasanya. Ini bukan lapis kulit, tapi ini ada lapis kulitnya. Ini zaman sekarang di Fortuner deh, mobil-mobil biasa juga udah ada beginian nih. Yaris Cross juga udah ada empuk-empuk begini. Tapi zaman dulu ini mewah, kayu. Ini kayak kayu beneran nih. Dan ini ada logo crown-nya, mewah sekali. Ini nih, bagian ke-JDM-nya. Ke-JDM-an yang paling kental adalah di layar tengah ini. Yes, tahun segini sudah ada layar tengah. Namun, ini masih layar zaman dulu. Mencet-mencet itu beda, dan keterangan layarnya pun beda. Ini agak lebih redup gitu. Walaupun bisa diterang-terangin di sini, tapi diterangin juga nggak ngaruh. Tetap nggak enak ngeliatnya. Ini murni full bahasa Jepang, tidak bisa diubah bahasanya. Jepang only. Ya, radionya pun itu hanya sampai frekuensi 90, nggak bisa lebih. Nah, untuk urusan audio yang paling proper ini adalah pasang suatu prosesor yang bisa langsung connect Bluetooth ke handphone kita, jadi nggak usah ngelewatin ini. Tapi sebenarnya ini ada Bluetoothnya juga, cuma bukan untuk audio. Dan ini yang keren, ada hard disk drive. Kalau kita masukin, tuh kan ini ada nih lagunya nih. Nah, itu adalah lagu database dari pemilik sebelumnya mobil ini. Bagaimana cara masukin lagu pada head unit ini? Ini logo keran ketutup kayu rapi. Ini bisa kita buka. Kita tinggal masukin CD. Lupa cara ngopinya gimana, Jepang-Jepang atau otomatis ke kopi. Masukin CD, dia akan ngopi ke dalam. Jadi kita nggak perlu CD-nya lagi. Ini pengganti jadi CD changer sebenarnya. Terus ini ada satu lagi slot. Buat apa? CD? Apakah kaset? Bukan, ini bukan kaset. Ini adalah mini disc. Mini disc sayangnya hanya populer di Jepang. Itu adalah suatu disc kayak seperti disket, tapi isinya lagu. Mini disc di sini. Next, previous track, dan pilihan-pilihan untuk tombol beneran, tombol keras tuh di sini. Ada TV-nya juga, kita pencet TV. Cas, TV. Digital TV loh, di TV. Kembali ke layar, pengaturan pada layar ini tuh banyak. Mau ngatur mobil ini tuh banyak. Jadi ini ada satu
urutan panjang ini untuk pengaturan macam-macam. Ya, ini nggak perlu dibahas satu-satu ya. Intinya banyak yang bisa diatur di sini. Dan ini ada G-Book. Apa itu G-Book? G-Book kami baca-baca, G-nya itu sebenarnya Gazoo. Sebelum mereka membesar-besarkan apa yang namanya Gazoo Racing. G-Book di Jepang doang juga ada. Kita bisa beli konten, mungkin podcast, konten ya gitulah. Nggak ada di Indonesia, hanya di Jepang. Ini kemewahan-kemewahan untuk orang Jepang, bukan untuk orang Indonesia. Jadi dibawa ke sini utuh mobilnya. Oke. Nah, ini ada pemanas dan pendingin jok depan, dan kami suka ini simpel sekali. Tinggal diputar aja ke atas buat ke bawah gini buat dingin, ke atas ini bentuk manasin. Ini enak buat ngerjain temen. Jadi misalnya kita udah tahu nih teman akan nyetir sini, kita panasin aja dulu. Tentu begitu nyalain, joknya tiba-tiba memanas sendiri. Puas sekali. Shifternya model gate. Dan ini ada sportnya, transmisinya sport, dan kita bisa manualkan plus minus. Ya, ini 6 speed, sayangnya tidak ada pedal shift. Ada sport mode-nya juga di sini untuk pedal gas yang jadi lebih sensitif, dan ada snow mode juga. Ada eco mode lagi di sini, dan ada untuk matikan traction control. Setirnya mewah sekali ini Crown. Jempol kanan untuk urusan ngangkat tutup telepon. Nah, tadi Bluetooth untuk telepon. Ada tombol display. Display itu untuk mengganti tampilan MID. Ya, ini konsumsinya selama kami pakai tuh 10,1 km per liter. Nah, ini ada voice command. Pit to nattara ohanashi kudasai. Arigatou gozaimasu. Artist name ga登録されていません. Hanya bahasa Jepang ya. Ini ada mode untuk mode audionya. Nah, ini ada satu tombol untuk mengaktifkan kamera kiri. Nanti pas jalan kita praktekkan ya, pintunya lagi kebuka soalnya. Dan kalau mundur, ada kamera mundurnya yang tadi kami bilang ketutup sama dudukan plat nomor ya kan. Heran. Ada cruise controlnya. Cruise controlnya ada di sini. Kita balik dulu ya biar kelihatan. Ini masih diplastikin. Cruise controlnya dipencet untuk mengaktifkan. Ini untuk naikin kecepatan, turunin kecepatan. Very simple, bukan adaptive cruise control, tapi cruise control zaman dulu itu merupakan suatu barang mewah. Combination switch, kanan untuk lampu, kiri untuk wiper. Dua-duanya ada autonya, keren nggak? Ini untuk odometer segala, ini gelapkan penerangannya. Nah, di sebelah kanan start stop engine button, kami belum kasih tahu kuncinya seperti apa. Kuncinya itu kecil sekali. Itu ada crownnya, belakangnya, depannya 1, 2, 3 tombol. Simple sekali. Untuk ngelipat spion ada autonya, kalau kita kunci pintu dia akan ngelipat sendiri. Electric mirror, dan itu untuk shade belakang. Dan ini untuk menegakin jok belakang akan menjadi tegak kalau ini kita pencet. Fungsinya untuk ngebangunin bos, atau sebelum bos masuk posisi jok tegak, bukan posisi tidur. Ini power window semuanya all auto, memory seat karena joknya elektrik, buka bagasi ada di sini juga. Joknya bisa diatur, nih ada lumbar support, bisa naik turun depan dan belakang. Ini lengkap electric seat yang lengkap untuk zaman dulu, bahkan untuk zaman sekarang. Setirnya bisa diatur tilt dan teleskopi. Keren nggak? Secara elektrik menghasilkan posisi duduk yang enak. Namun sayangnya ini posisi duduknya tingginya pas apabila Anda dan Dimas. Nah, kalau kami tingginya 174, ini masih kurang pendek dikit aja. Kalau pendekan lagi nih enak. Ini udah mentok paling pendek segini. Sayang sekali. Kepraktisan, kantong pintu bisa dibuka begini modelnya. Oke, ini bisa naruh sesuatu lagi. Ini ada tempat koin dan tempat imaninya Jepang nih, ETC. Ya, ini tempat koin kecil sekali jadinya gara-gara ada tempat imaninya. Ada asbaknya, masih ada asbak dan masih bersih sih tuh. Matik apinya, matik api, korek. Ada 2 cup holder, ya langka cup holder zaman dulu, ini cuma 2 pelit sih, tapi ya zaman dulu udah bagus dikasih cup holder. Dan ini masih awal-awal Toyota memperkenalkan tutupan konsol tengah model begini, yang bisa dibuka begini, bisa juga dibuka begini, tergantung bukanya dari sisi mana. Kalau driver side pasti
begini. Oke, pertanyaannya ada. Ini konsolnya besar ya, lumayan. Berapakah pajaknya? Pajaknya hanya 10.725.000. Lumayan. Lumayan menyakitkan. 3000 cc sih ya. Lacinya dipencet tombol ini, ada kuncinya juga. Lacinya lega, besar lacinya. Oke, ada tempat kacamata di atas. Kemudian auto day night, spion tengahnya. Ada sunroof yang bisa dibuka. Ataupun tilting juga bisa. Tilt beda tombol. Karena ini JDM, ada tombol emergency juga, SOS. Mobil JDM. Nah, biasanya JDM ada flare-nya. Ya, flare bukan di tengah sini, tapi di sini. Flare. Oke. Bisa ditarik? Nggak bisa. Saatnya kita jalan. Bismillah, akhirnya nyetir crown model begini. Oh iya, satu lagi, rem tangannya. Rem tangannya tuh, ini bukan rem tangan model jari atau electric parking brake ya. Rem tangannya tuh tetap di kaki kiri, kayak mobil-mobil Toyota zaman dulu itu. Bukan rem tangan, namanya rem kaki kiri. Untuk engage-nya dipencet, untuk rilisnya, mana rilisnya? Sampai Bung Fitra aja nyetir ini bingung rilisnya di mana. Rilisnya tuh seperti crown kami dulu juga ada di sini. Satisfying gitu, begitu ngerilis geruk. Cat lagi, rilis. Satisfying. Oh ya, jangan yuk. Naik mobil ini tuh spesial karena somehow orang-orang tuh pada ngasih jalan. Jadi memang tahun 2009 menteri-menteri di Indonesia tuh pakai mobil seperti ini. Jadi kayak masih ada kesan mobil menterinya tuh kental sekali, apalagi warna hitam seperti ini. Apalagi kalau misalnya kita pasang dasi di depan, makin mobil menteri lagi. Jadi kalau kita ngasih sen, mau pindah lajur, orang tuh ngasihnya tuh gampang gitu. Dan kita nggak usah ada effort apa-apa, nyodok-nyodok. Dan ini adalah Toyota pertama yang pakai active noise cancelling. Aduh, namanya apa gitu. Pokoknya itu noise cancelling. Jadi suara dari luar dilawan sama suara speaker dari dalam dengan frekuensi yang bertolak belakang. Jadi mobilnya lebih hening tentunya. Dan mohon maaf, pada tes ini kami tidak melakukan tes 0 ke 100 km per jam karena menimbang ini adalah mobil yang sudah berumur dan mobil orang dan mobil dagangan orang tepatnya. Apabila Anda tertarik, silakan langsung ke Bavar saja beli mobil yang pernah kami review ini. Spesial mobilnya. Odometernya hanya 55.900 saja. Tapi entah kenapa noise cancellingnya itu nggak terlalu sukses ya, atau mungkin ini noise cancelling zaman dulu gitu, jadi suara motor-motor masih ada sedikit terdengar, cuma memang kedap sekali mobil, terasa kedap sekali. Memang sebagian besar juga yang nyetir mobil ini pasti dalam sejarahnya mobil ini adalah driver. Yang punya langsung tuh jarang sekali pakai mobil ini, kecuali memang kalau sore-sore atau udah malam driver suruh pulang duluan. Yang punya nyetir sendiri untuk melakukan kegiatan yang tidak ingin diketahui oleh drivernya, itu bisa saja terjadi ya, kemungkinan ada pada om-om masa kini ya. Enggak sih, ini bukan om-om saja, bapak-bapak juga deh. Nah, ini adalah rasa kemewahan di tahun 2008 sampai 2012. Pedal gas dan pedal remnya surprisingly tidak seperti didesain untuk kehalusan. Pedal gasnya ini kalau nyoleknya agak kedalaman dikit, torsi mesinnya tuh langsung ngisi. Ya oke, mesinnya bertorsi 300 Nm gitu, tapi nggak usah buru-buru ya kan. Ini kan mobil dibikin untuk lebih halus harusnya. Ya, kami dulu sempat pakai Lexus LX 460, halus sekali, tapi tenaganya kuat sekali. Dan ini remnya juga gitu, direm diinjek dikit nggak ngaruh, diinjek dalaman lagi ngaruhnya pun langsung kuat ngeremnya. Jadi agak
susah untuk ngerem halus, namun ya bisa untuk ngerem halus. Jadi kalau drivernya masih hari pertama nyetir mobil ini, pasti bosnya akan marah-marah, nyetirnya kasar sekali kamu. Setelah hari kedua, ketiga pasti sudah enak drivernya nyetirnya, karena sudah terbiasa dengan bola pedal yang agak ekstra sensitif ini. Setirnya juga terasa enteng, enak, nyaman, putarannya normal-normal aja. Nggak ada yang spesial. Feedback dari jalanan juga ya masih oke, masih nyaman, walaupun sama sekali tidak direct ya, tapi tetap ada rasa mahalnya di setir ini. Nah, bicara soal rasa mahal, nyetirnya apakah terasa mahal? Saat ini tidak. Nyetir mobil ini saat ini tidak terasa mahal mewah gitu, enggak. Tapi mungkin 15 tahun yang lalu, wah ini rasanya super mewah. Ini kalau sekarang tuh, ini biasa nih, ada empuk-empuk lapis-lapis kulit gini biasa. Dashboardnya begini tuh biasa aja. Karena yang lapis-lapis kulit begini nih, di mobil-mobil yang murah juga udah banyak sekarang. By the way, ini dashboard bagus loh. Dia nggak lengket-lengket, biasanya udah lengket-lengket. Ini terawat dengan baik mobilnya. Setirnya juga ini kulit masih trimming aslinya dia. Masih belum biasanya udah agak mulai kebotakan kan, ini nggak ada sama sekali indikasi mau botak. PR-nya mobil ini memang satu itu mengenai kakinya itu ada bunyi-bunyi sedikit. Cuma info dari Bavar katanya itu lagi mau diperbaiki, sedang nunggu parts-nya. Jadi yang mau beli mobil ini bisa sempurna. Ini kondisinya sempurna sekali mobil ini. Mengenai kaki. Yang diharapkan dari suatu Crown itu adalah kenyamanan. Yes, Anda menerima kenyamanan pada mobil ini. Namun kenyamanan yang agak berbeda gaya dengan kenyamanan Crown kami yang di 100 juta challenge. Ya, Crown kami yang itu nyaman seperti naik awan. Oke. Nah, kalau mobil ini nyamannya tuh nyaman seperti naik awan yang agak keras awannya. Jadi nggak sempuk itu. Tapi plusnya suspensi ini tidak mengayun-ngayun seperti Crown lama kami itu. Ini tidak ada limbung-limbung, rasa limbung itu tidak ada terjadi pada Crown ini. Suspensinya sudah lebih modern, lebih menyesuaikan dengan handling dan bisa kecepatan tinggi pun lebih enak dibandingkan dengan Crown yang sudah tua sekali itu. Dan mendengar kata Crown itu yang di otak kita tuh adalah, wah mobil gede, mobil bos-bos, gede, gagah. Gede, yes, memang ini sedan yang medium size, bukan sedan besar ya. Tapi tidak intimidating besarnya. Masuk jalan-jalan sempit itu masih santai. Ini tuh apa ya, nyetir ini tuh rasa besarnya itu tidak jauh berbeda dengan rasa besarnya Camry. Jadi kelegaan interiornya lebih lega dari Camry, tapi rasa nyetirnya tidak terasa banyak lebih besar dibandingkan dengan Camry. Nah, karena posisi duduknya juga agak tinggi, jadi memang pandangan tuh lebih enak, kapasitasnya kelihatan, kacanya tuh besar-besar, ngeliat ke belakang itu jelas, visibility-nya enak. Dan ada tambahan kamera. Ini kalau kita pencet ini di belakang setir, ada tambahan kamera ini yang bisa auto hidup kalau misalnya kita pelan-pelan. Ini tuh nggak jelas kelihatannya, tapi ini adalah kamera ke sebelah kiri. Ini nggak menampilkan sampai ujung-ujung sana. Tapi ini biar kiri kita tidak kejeblos got. Kameranya sama sekali nggak jelas ya, karena ini kamera zaman dulu, sama seperti kamera mundurnya. Udah ketutupan, nggak jelas pula. Masuk sempit-sempit masih santai. Kalau naik Lexus LX 460 tuh, itu agak nggak santai itu, sempit-sempit. Oke, suspensinya nyaman, tapi apakah stabil? Enggak. Miring. Ada body rollnya. Ini
Belum zaman-zaman Toyota mendevelop apa yang namanya TNGA, Toyota New Global Architecture. Ini masih standar Toyota zaman dulu. Nyaman, tapi nggak didesain buat belok-belok kenceng itu enggak. Titik beratnya apakah lebih rendah daripada biasanya? Enggak. Kalau TNG itu titik beratnya tuh lebih rendah daripada generasi sebelumnya. Oke, sekarang kita di tol. Tidak ada adaptive cruise control, tapi ada cruise control. Kita hidupkan cruise. Kalau mobil depan ngerem ya nabrak. Tapi nggak tahu nih ada anti collisionnya apa nggak sih sebenarnya. Tapi kita tes lah tenaganya sedikit ya. Kita turunin dikit ke 60 ke 80 aja. Kita kick down. Transmisi kita ke S Sport dari 60, kick down. Wow, terus 100 kelewatan. Kursinya enak, nggak menggelegar tapi enak ya, khas karakter mesin NA. Terus halus sekali mesinnya. Cruise controlnya pada saat diaktifkan juga nggak ada indikator kecepatan berapa gitu, nggak, cuma plus minus saja. Ini dong biar terang dari tadi. Nah, overall nyetir mobil ini enak, nyetir santai yang bisa dinikmati, namun masih ada sedikit bisa ngebut, cuma ngebut jangan belok ngebut ya. Ngebut kalau buru-buru, bosnya minta ke lapangan golf buru-buru, pagi-pagi bolong gara-gara telat bangun si bosnya. Masih nyaman juga di kecepatan tinggi di tol. Ini flagshipnya Toyota setelah Toyota Century. Flagship sedan itu ini. Terus kan ada Lexus LS460, itu Lexus bukan Toyota. Apakah worth it ini harganya? Harganya ini bervariasi sekali ya, tergantung kondisinya. Ada juga yang 200-an gede, ada 300-an, ada juga yang mobil yang sempurna seperti baru ini di angka, cek aja langsung ke Bavar. Masih enak sekali mobilnya. Oke, voice over. Overall, mengenai Toyota Crown generasi ke-13, cocok sekali untuk Anda yang suka dengan kemewahan dari Jepang. Mungkin sebagian dari Anda tidak suka dengan mobil Eropa, ya mungkin ini solusinya. Sedan termewah dari merek yang mainstream, Toyota Crown. Andai kalau Crown ini berwarna hitam, Anda akan dikira sebagai pejabat negara, asal jangan pakai strobo-strobo dan toa. Kami tidak suka mobil-mobil sipil yang pakai atribut seperti itu, menyalahi aturan. Dan terima kasih kepada showroom Bavar telah meminjamkan Toyota Crown ini. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini, sayangnya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Mobi dan Mas Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.